Pagi itu, 26 Desember tahun 2004, langit Aceh tampak biasa. Matahari baru naik, pasar mulai ramai, dan suara azan subuh baru saja selesai bergema. Tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah. Hingga bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gempa besar mengguncang, membuat dinding rumah berderak, tiang listrik berayun, dan tanah terasa seperti kehilangan keseimbangan. Orang-orang berhamburan keluar rumah, panik, mencoba mencari tempat aman. Namun, mereka tidak tahu bahwa gempa itu hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Laut di pantai Yuliloy tiba-tiba surut jauh. Dasar laut terlihat, ikan-ikan menggelepar, dan kapal-kapal terdampar di pasir. Sebagian orang heran, sebagian lain berlari mengambil ikan yang tertinggal. Mereka tidak tahu, laut sedang bersiap mengembalikan sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan suara biasa, melainkan raungan panjang, mirip guntur yang tidak berhenti. Dari garis horizon, muncul dinding air hitam setinggi belasan meter. Ombak itu bukan sekadar gelombangnya, seperti tembok raksasa yang bergerak cepat menuju daratan. Dalam hitungan detik, kota itu ditelan. Rumah hancur, jalan lenyap, dan manusia yang berlarian tak mampu melawan derasnya arus. Sejarah mencatat, ratusan ribu jiwa hilang dalam tragedi itu. Tetapi, yang paling membekas adalah cerita-cerita misteri yang muncul setelahnya. Banyak orang yang selamat bersaksi. Sebelum ombak menghantam, mereka mendengar suara aneh dari laut mirip teriakan, sekaligus ratapan yang datang dari kedalaman. Ada pula yang mengaku melihat bayangan gelap bergerak di balik gulungan air, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Hari-hari setelah tsunami dipenuhi dengan suasana mencekam. Di desa-desa yang hilang, orang sering mendengar suara azan samar di tengah malam, padahal masjid-masjid sudah rata dengan tanah. Beberapa relawan yang bekerja di lokasi bencana mengaku mencium bau wangi bercampur anyir di area puing-puing. Seakan ada sesuatu yang tidak kasat mata hadir di sana. Pantai Yuliloy, salah satu titik terparah, hingga kini menyimpan kisah misterius. Nelayan yang melaut di malam hari mengatakan, terkadang terdengar jeritan samar dari arah laut yang sunyi. Ada juga kisah kapal nelayan yang radio komunikasinya tiba-tiba menangkap bisikan dengan bahasa tak dikenal. Sinyal itu datang dari arah laut, dari jalur di mana gelombang raksasa dulu muncul. Di lokasi bekas perkampungan yang musnah, banyak orang melihat cahaya kecil bergerak pelan di malam hari. Ada yang mengira itu lampu senter, tapi ketika didekati, cahaya itu lenyap begitu saja. Hingga kini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang dilihat orang-orang itu. Relawan yang melakukan evakuasi jenazah juga menyimpan pengalaman tak terlupakan. Ada yang mengaku mendengar suara langkah kaki di belakang mereka ketika bekerja malam hari. Tetapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat pintu rumah setengah hancur berayun sendiri, padahal angin sama sekali tidak berhembus. Bencana itu begitu dahsyat, hingga meninggalkan trauma kolektif. Namun, yang membuat Aceh berbeda adalah bagaimana cerita-cerita misteri terus hidup, bahkan setelah bertahan-tahan berlalu. Sebagian warga percaya, Laut Aceh menyimpan ingatan tentang apa yang pernah terjadi, dan ingatan itu kadang muncul dalam bentuk suara, bayangan, atau tanda-tanda yang sulit dijelaskan. Kini, Aceh telah bangkit, kota dibangun kembali, jalan diperbaiki, masjid berdiri lebih megah dari sebelumnya. Namun, laut yang dulu menelan segalanya tetap terlihat sunyi. Banyak yang berkata, ketika berdiri di tepi pantai Aceh saat malam hari, akan terasa hawa dingin yang tidak biasa. Seakan ada yang mengawasi, seakan ada yang ingin berbicara. Tsunami Aceh 2004 bukan sekadar bencana alam. Ia adalah tragedi yang menyimpan misteri. Gelombang sudah lama surut, tapi bisikan laut, raungan samar, dan cahaya aneh di malam sunyi masih terus menjadi cerita. Mungkin itu adalah peringatan. Mungkin itu hanyalah imajinasi manusia yang trauma. Alam memang tidak pernah benar-benar diam.